Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Salam, selamat pagi, selamat tahun baru. Bertemu lagi kita di Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang bekerja, berkarya, membuka hati dan pikiran kami, dan juga memberikan pemahaman yang benar kepada kami tentang firman-Mu. Hamba-Mu juga yang Kau pakai mewartakannya, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Berfirman berkata-katalah Tuhan di pagi hari yang indah ini, kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 10 ayat 9 sebagai renungan buat kita di pagi hari ini. Begini firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, selamat tahun baru. Kita sangat bersuka cita Tuhan telah mengantarkan kita di tahun yang baru ini. Di dalam kita menjalani hidup kita tentu tahu bahwa keperbedaan atau keberagaman adalah suatu hal yang sangat dapat kita lihat terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat dan juga di tengah gereja kita. Demikian juga halnya dengan jemaat yang ada di Roma. Jemaat ini juga beragam dan yang pasti ada dua keberagaman tersebut, satu dari Yahudi dan juga non-Yahudi. Dan kalau kita berbicara mengenai keselamatan, tentu orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat atau keturunan Yahudi. Tentu kalau pemahaman ini yang terus dipeliharanya, maka jemaat non-Yahudi ini tidak akan diselamatkan. Begitu menurut konsep mereka. Tetapi Paulus mau mengingatkan bahwa ada konsep pemahaman yang baru. Karena di Roma 3 ayat 10 kita dapat lihat bahwa Paulus mengatakan baik Yahudi dan tidak Yahudi semua adalah orang yang berdosa. Maka dengan demikian keselamatan bukan dengan menjalankan hukum Taurat. Karena kita tidak mungkin membuat diri kita menjadi sempurna dengan menjalankan hukum Taurat. Gitu. Maka keselamatan itu jelas hanya oleh anugerah melalui penebusan oleh Yesus Kristus. Dan itu jugalah yang mengubah Paulus. Sehingga Paulus ingin memberikan pemahaman yang baru. Bahwa keselamatan oleh anugerah itu harus diimani dalam iman percaya. Dia jelas mengatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi jelas keselamatan itu adalah anugerah dari Yesus dan sebagai orang percaya kita mengimaninya. Dan jelas dikatakan bahwa bukan hanya mengaku di mulut, tapi dari hati juga.
dan lebih jauh, sebenarnya orang-orang yang sudah diselamatkan itu harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini juga mungkin kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tapi di pagi hari di tahun yang baru ini, ya firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Ada beberapa hal yang penting sebagai renungan kita. Yang pertama, jelas keselamatan itu bukan karena perbuatan kita. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, itu adalah perbuatan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus, dan kita harus mengimaninya dengan percaya. Jadi keselamatan itu bukan anugerah kita, dan keselamatan itu dibagikan bagi semua orang yang percaya, baik Yahudi, non-Yahudi, baik yang kecil dan juga yang dewasa. Dan tidak dikatakan bahwa keselamatan ini dikhususkan bagi satu bangsa, tidak, tapi bagi semua orang yang percaya. Jadi hari ini, semua kita saudara-saudara yang dikasih Tuhan, baik saya dan juga semua saudara-saudari kami yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan keselamatan itu bukan karena hebat gagah kita, tapi karena anugerah dari Tuhan, itulah kita imani. Kemudian yang kedua, jelas dikatakan bahwa di dalam pemahaman pertama tadi, kita berbuat supaya selamat. Tetapi Paulus juga ingin mengatakan bahwa apakah kita tidak lagi melakukan perbuatan baik? Apakah kita tidak menunjukkan kita orang-orang yang sudah diselamatkan? Apakah cukup dengan percaya? Jadi jelas kita memang sudah diselamatkan, kita imani, tapi wujud nyatanya juga harus kita lakukan dalam perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari dengan perbuatan kita. Orang yang ke gereja, orang yang baca Alkitab, orang yang bernyanyi, rajin menyembah Tuhan, belum tentu itu dilakukannya dari dasar percayanya. Tapi kalau orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, pasti baca firman, pasti memuji memuliakan nama Tuhan, pasti rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin juga menolong. Jadi kita tidak hanya cukup mengaku dari iman percaya kita dari mulut dan hati, tapi kita juga harus wujudkan karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita tunjukkan di tahun yang baru ini dengan iman percaya kita. Kita jalani kehidupan ini. Mungkin berbagai situasi di tahun yang baru ini. Kita imani bahwa kita sudah diselamatkan. Maka Tuhan juga akan menemani kita walau berbagai situasi kondisi yang terjadi. Mungkin ekonomi kita susah, kita lagi didera penyakit dan lain sebagainya. Untuk menebus kita dari dosa juga Tuhan sudah menebus. Kita imani dia juga akan turun dan campur tangan. Yang ketiga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kepadanya akan dipercayakan keselamatan. Ya, jelas. Kita percaya kepada Tuhan, dia sumber keselamatan tersebut, maka kepada kita juga akan dipercayakan. Sama seperti sebuah logika. Ada Tuhan, ya, Tuhan itu kita percayai. Dan karena kita percayai, Tuhan itu memiliki kebaikan, kita patuh, kita taat, kita setia. Akhirnya Tuhan tersebut akan mempercayakan kita mengelola apa yang ada padanya. Jadi tidak sia-sia sebenarnya ketika kita percaya. Karena nats ini juga jelas mengatakan bahwa orang yang percaya akan diselamatkan. Jadi jelas saya dan Anda adalah orang-orang yang dipercaya. Kelak kepada kita juga dipercayakan keselamatan yang kekal. Selamat menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Berbagai situasi kondisi, tetap andalkan Tuhan dalam iman percaya kita. Tuhan akan bertindak di saat dan waktu dan cara Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini bagi kami semua yang mendengarkannya. Mari Tuhan, Engkau yang meneguhkan, menguatkan kami, terlebih dalam iman percaya kami. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ajari kami terus hidup dalam keselamatan kami,
Dan Tuhan juga ajari kami, mungkin pada tahun baru ini juga, hidup kami mungkin sudah ada masalah, ada pergumulan, dan lain sebagainya. Kami yakin percaya Engkau akan menolong kami, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Dan ajari kami juga melakukan bagian kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat gerejamu, GBKP Depok Lenteng Agung. Tuhan yang memberkati gerejamu, semua hambamu, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pengurus unit, dan juga jemaatmu. Terlebih di tahun 2026 ini, berbagai program yang telah disiapkan, ajari, mampukan gerejamu melakukan program tersebut, agar dari itu juga nama Tuhan terpuji. Kami menyerahkan gerejamu Depok Lenteng Agung ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga sebentar Tuhan akan melakukan aktivitas kami di hari yang baru ini, di tahun yang baru, Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan kepadamu dengan kerendahan hati kami, di dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai ditemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan memberkati.